Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Meskipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus atas kasih dan pemeliharaannya bagi kita semua. Mari kita tetap beribadah bersama-sama untuk saling menguatkan seorang akan yang lain. Kita persiapkan hati dan pikiran kita sejenak sebelum kita memasuki dalam ibadah ini. Kita memanjatkan doa pribadi beberapa saat dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 4, baitnya yang pertama, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, Engkaulah sumber hidup kami. Engkau memilih dan memanggil banyak orang untuk menerima anugerah keselamatan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah umat-Mu yang Kau kuduskan oleh darah anak domba di Golgota. Kami telah Kau kumpulkan saat ini untuk memuliakan nama-Mu yang agung itu. Kiranya Allah berkenan hadir dalam pertemuan ibadah ini, agar kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas kehidupan yang Allah percayakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur pujian. Mazmur ini kita baca secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian membaca ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini. diam di rumah Tuhan, Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Menghabisi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 4, baitnya yang ketiga, bersorak bagi Tuhan, dan apa yang berikutnya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saatnya
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Tetapi sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan sudah menghimpun kami di dalam keluarga kami masing-masing untuk menikmati ibadah keluarga ini. Di dalamnya ya Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Allah sebagai kekuatan iman kami untuk menghadapi segala tantangan kami. Tetapi kami mohon dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca pada malam hari ini benar-benar kami mengerti, kami hayati, dan kami laksanakannya itu dalam hidup beriman. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25, yang mengatakan kepada kita sekalian, segeralah sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-Barah dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-Barah, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan.
Sampai demikian jauh bacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup beriman. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita semua bersama-sama akan mendengarkan renungan yang temanya itu berkata demikian: kerjasama berbuah manis. Sekali lagi, kerjasama berbuah manis. Saudara-saudara yang kekasih, nama Gideon artinya penebang atau pemukul. Tidak menjadikannya seorang hakim yang merasa gagah berani atau bangga dengan keadaannya. Pengalaman ini diungkapkan ketika ia dipersiapkan menghadapi bangsa Midian. Seleksi untuk umat Israel pergi berperang melawan bangsa Midian telah menunjukkan bahwa Allah yang mengatur peran dan kekuatan mereka. Saudara-saudara, Gideon tidak mendengarkan suara hatinya sejalan dengan latar belakang namanya dan kekuatan Israel. Ia hanya mendengar suara Tuhan. Meskipun demikian, ketika mengamati kekuatan bangsa Midian, sebagai manusia ia takut. Namun Allah Israel yang berinisiatif menolongnya dari rasa takut itu. Allah memberi semangat baru kepada Gideon dan menguatkan imannya. Lalu Gideon memperoleh keberanian dari Tuhan. Ia yakin orang akan kuselamatkan. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan itu, ayat itu yang menunjukkan di dalam ayat 7 dan ayat 14 yang kita tidak baca. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Jadi Gideon ini tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kepintarannya. Bahkan dia sendiri merasa ragu apakah dia bisa mengalahkan orang Midian. Orang Midian yang sangat kuat itu. Apakah dia mampu ataukah tidak? Tetapi saudara-saudara yang tadi saya katakan, Gideon artinya penebang atau pemukul. Bukan berarti ada kekuatan dalam diri Gideon. Tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang memilih dia. Setelah Gideon yakin bahwa Tuhan yang menolong umat Israel dan dirinya dipakai sebagai pemimpin, ia sujud menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, segera sesudah Gideon mendengarkan mimpi itu diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara-saudara yang kekasih, lalu ia mengatur strategi agar target kemenangan dicapai. Caranya ia memberi teladan. Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Tiup sangkakala. Berseru demi nama Tuhan dan demi nama Gideon. Pasukan Israel harus mengikuti perintah itu supaya mereka menang. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita memperhatikan dengan saksama pembacaan ini, kita tahu bersama bahwa jemaat GPIB Immanuel pada tanggal 12 akan memilih
Sekali lagi, akan memilih pelaksana harian majelis jemaat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Kalau kita melihat bagaimana panggilan Gideon ini bukan karena banyak orang yang suka dia, bukan, ya. Tetapi karena Tuhan yang memanggil dia. Dia tidak berkampanye, saudara-saudara. Biasanya kalau orang pemilihan presiden, orang kampanye itu. Bahkan juga mungkin Immanuel sekarang ini sudah sementara kampanye, ya, untuk memilih para pelaksana harian majelis jemaat untuk tahun 2020 sampai dengan 2022. Kalau itu kita laksanakan cara demikian, Tuhan tidak akan memberkati. Tetapi mintalah pertolongan Tuhan agar apa yang kita pilih itu tidak salah. Dia akan melakukan yang terbaik untuk pelayanan ke depan seperti panggilan Gideon ini. Orang Midian itu sangat kuat. Dia ragu dan cemas, bukan karena dia seorang pemotong atau seorang mempunyai kekuatan, bukan. Tetapi dia tahu Tuhan yang memilih dia, Tuhan memanggil dia. Ya, bukan orang Israel kumpul-kumpul, mari kata orang pilih Gideon supaya dia memimpin kita, supaya kita dapat sesuatu dari dia. Tidak ada begitu. Tetapi Tuhan yang panggil Gideon. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan dan semangat seperti itulah yang menuntun Gideon dan Israel maju berperang sampai di titik akhir. Ya, kita lihat pelaksana harian majelis jemaat yang sudah kita pilih tahun 2000. Berapa itu, Bapak Ibu? 2017. 2 tahun. Ya, 2017 sampai dengan 2020. Nah, 2 tahun setengah, 2018. Ya, Bapak Ibu lihat sendirilah, ya. Mereka sudah berbuat yang terbaik. Ya, tidak mungkin bahwa semua itu sempurna. Ya, pasti jatuh bangun bagi teman-teman kita yang akan berakhir di tahun 2020 ini, ya. Mereka juga lah yang menjadi contoh kita untuk menepaki perjalanan 2020 sampai dengan 2022. Siapa yang pilih mereka? Memang kita yang pilih mereka, tetapi dengan petunjuk daripada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita tidak usah perlu khawatir, ya. Untuk ke-10 pelaksana harian majelis jemaat, ya, terutama yang mengikuti ibadah ini, ya, mungkin juga ada majelis yang tidak ikut ibadah ini, mungkin, ya. Padahal disinilah kita mau melihat bahwa bagaimana pertumbuhan iman kita dengan situasi COVID-19 ini. Kita tidak pernah berjumpa muka dengan muka, ya, hanya dilihat melalui live streaming ini. Tetapi yakinlah itu semua karena kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu terutama bagi para presbiter, terutama juga bagi para diaken dan penatua, ya, mintalah pertolongan Tuhan untuk memilih mereka 10 orang pada tanggal 12 ini. Orang-orang yang sudah menguasai bidangnya masing-masing. Inilah yang diinginkan oleh majelis sinode. Ini juga lah yang diinginkan oleh majelis jemaat atau jemaat GPIB Immanuel Makassar. Agar supaya perjalanan kita ke depan bukan tambah mundur, tetapi tambah maju, tambah berhasil untuk semata-mata kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya katakan lalu mereka berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 20 dari pembacaan kita, ya. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya
dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat ini juga ya, biasanya kita bangga juga. Oh, dulu PAM ini berhasil. Kita ya bergembira. Ya. Tetapi kalau umpamanya dia tidak berhasil, kita semua menceritakan segala sesuatu kelemahan-kelemahan itu. Tetapi cobalah saudara-saudaraku yang kekasih, kita mau melihat ke depan ini. Bukan kelemahannya, tetapi bagaimana masa depan GPIB Immanuel ke depan. Terutama bagi pelaksana harian majelis jemaat yang akan dipilih nanti dalam sidang khusus pada hari Minggu tanggal 12 Juli. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Makna dari seruan itu adalah tanda pembebasan atau hukuman Tuhan terhadap manusia yang berbuat dosa. Buyung yang dipecahkan adalah tanda kehancuran dan bunyi sangkakala adalah tanda kemenangan. Gideon dipakai Tuhan untuk berjuang sampai mencapai kemenangan akhir. Kemenangan itu adalah anugerah Allah. Jadi kalau memang PAM yang dulu berhasil, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Amin. Ya, kita harus aminkan itu. Karena itu seringkali manusia berencana berjuang dalam dunia ini, baiklah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani ataupun pelayanan gerejawi, lalu menyebut diri saya menang, saya hebat, ya, saya berhasil, dan saya berjasa sebagai pemimpin, pahlawan, pendiri, pemuka, perintis, dan masih banyak lagi istilah lain yang turut terpakai dalam pemahaman hidup bergereja. Ingatlah, Gideon dan pasukannya berperang, tetapi Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, segala sesuatu, apa yang sudah dilakukan oleh setiap manusia, apa yang sudah dilakukan oleh PAM yang lalu, itu adalah semua karena Tuhan. Ya, jadi kita berdoa masing-masing jemaat agar supaya pemilihan PAM pada hari Minggu tanggal 12 itu berjalan dengan baik, dan mereka yang terpilih bukan karena kampanye, ya, tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan yang memilih. Dan juga yang kedua, jangan sampai tidak datang. Hati-hati loh, hati-hati. Ya, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan pendeta Soisa. Ya, ini pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau umpamanya tidak ada kegiatan di rumah, para penatua dan diaken, hadirlah. Ingat apa yang sudah kita jawab kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatiku. Lalu tidak datang dalam sidang majelis jemaat. Lalu iya Bapak Pendeta, saya tidak datang karena saya takut COVID-19. Oh, ya, kemarin kami sudah pergi. Ya, kami pergi itu hari Senin untuk melaporkan bahwa semua persyaratan-persyaratan kami sudah penuhi. Lalu mereka katakan, silakan. Ya, jadi tidak usah khawatir lah, kita pakai masker kok. Ya. Ada juga tensi suhunya, semua lengkap, Immanuel luar biasa. Ya. Jadi jangan alasan begitu. Ya. Kalau Tuhan tahu, Tuhan putar mulut itu. Hati-hati orang alasan begitu. Jadi jangan coba-coba tidak hadir dalam sidang majelis jemaat khusus. Dan ini semua kita lakukan, sekali lagi saya tekankan, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena itu Gideon dan pasukannya berperang, tetapi Tuhan yang memberi kemenangan. Manusia harus sadar bahwa ia tidak sanggup menghadapi peperangan besar dalam hidupnya, yaitu melawan dosanya sendiri. Hanya oleh Yesus Kristus di kayu salib, dosa manusia dikalahkan, dan umat yang percaya kepada Yesus memperoleh kemenangan dan hidup yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita belajar
dari Gideon. Gideon tidak membanggakan dirinya. Ya. Tetapi semuanya itu dia mau mengatakan kalau bukan Tuhan segala sesuatu tidak berhasil. Jemaat yang kekasih, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Tuhan sehingga COVID-19 ini lenyap dari muka bumi Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Selatan dan secara khusus Kota Makassar. Tuhan memberkati kita. Amin. Gita Bakti 270, baitnya yang pertama, taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan di bawah bangkit yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu, angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus, angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita mempersiapkan hati kita, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam ini, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Dari Gideon pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Biarlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang Engkau sudah berikan kepada kami tadi, kami dapat memahami dan mengerti makna dari pembacaan itu, bahkan renungan yang disampaikan. Sehingga pada akhirnya bahwa segala sesuatu apa yang kami punyai, baik harta benda dan keberhasilan dalam keluarga, itu bukan karena kami, tetapi itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu patutlah kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu pada malam hari ini. Sebab Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga kami sampai dengan saat ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa bagi setiap keluarga jemaat GPIB Immanuel Makassar, setiap pribadi. Tuhan memberkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu, baik sebagai seorang anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka yang dalam kepapaan karena pergumulan, penderitaan, kedukacitaan yang mereka alami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai mereka, Engkau memberkati mereka dan kuatkan mereka, agar setiap perjalanan kehidupan rumah tangga mereka selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tetap setia, walaupun mungkin kami kurang setia kepadamu ya Tuhan.
Dan ajarlah kami, agar kami tetap setia kepadamu, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya Bapa, ya Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang kami ketahui Lin sebagai kepala kantor GPIB Immanuel Makassar, yang saat ini masih berbaring di rumah sakit akademis. Tuhan memberkati dia, memberikan semangat, obat-obat makanan, dan doa pribadi, doa keluarga. Tuhan dengar, dan Tuhan sembuhkan dia. Kami tidak memaksamu, tetapi kami hanya bermohon. Mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Kami berdoa bagi sanak keluarga kami yang jauh, mungkin juga suami yang tidak bersama-sama, istri yang tidak bersama-sama, anak-anak yang tidak bersama-sama karena tugas pekerjaan dan pendidikan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini, kami berdoa bagi para diaken, penatua, pendeta yang Engkau tempatkan melalui majelis sinode. Biarlah ya Tuhan, kami boleh bekerja sama yang baik. Kami boleh melakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga didukung oleh unit-unit misioner yang ada di dalam jemaat Immanuel ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa kami semua sebagai diaken, penatua, dan unit-unit misioner dan jemaat merindukan untuk beribadah datang ke bait Allah, rumah-Mu yang kudus. Kami harus bersabar 1-2 minggu ke depan. Kalau Tuhan berkenan, maka ibadah akan dilaksanakan di bait Allah Immanuel Makassar. Dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus kami patuhi. Dan itu juga harus dimengerti oleh seluruh jemaat GPIB Immanuel Makassar. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Biarlah perjalanan hidup ini tetap senantiasa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Secara khusus pada hari Minggu tanggal 12 Juli jam 1 siang, semua diaken dan penatua, pendeta akan mengambil bagian dalam sidang khusus pemilihan pelaksana harian majelis jemaat periode 2020 sampai dengan 2022. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus. Engkau mau mengingatkan kami agar supaya kami boleh datang di bait Allah ini. Dan biarlah Tuhan memberikan petunjuk yang baik, sehingga kami dapat memilih 10 orang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam pelaksana harian majelis jemaat. Kami percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan tetap menyertai para diaken dan penatua serta pendeta memilih yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, yaitu pelaksana harian majelis jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pemerintah bangsa dan negara kami di pusat sampai di daerah, terutama Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di Kota Makassar ini, Tuhan memberkati agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas pemerintahan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Itulah harapan dan dambaan kami, agar semua yang diberikan jabatan di Makassar ini dapat melaksanakannya dengan takut akan Tuhan. Jika malam hari ini
kami akan tidur melepaskan kelelahan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, agar supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, dan kami boleh bangun dengan penuh sukacita untuk kembali melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami. Semua orang yang kami kasihi, terutama dalam keluarga, Tuhan memberkati kami. Inilah doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kami memuliakan Tuhan sambil persembahan dijalankan dari Kitab Bakti 79 bait pertama dan baitnya yang kedua, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Allah, Bapa Maha Kudus, jika kami mengingat akan korban persembahan yang Engkau beri di dalam kematian Yesus Kristus, maka pemberian kami tidaklah berarti apapun. Segala sesuatu yang kami persembahkan bukanlah untuk menyatakan kekuasaan dan kekuatan tangan kami, melainkan menunjukkan kasih dan ketaatan kami kepadamu. Inilah tanda kesediaan kami melayani Engkau yang adalah sumber segala berkat bagi kami semua. Amin. Kita tetap berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah menyanyi, biarlah semuanya itu memberikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kita ke depan.
Kita akan menyanyi sebelum berkat dari Gita Bakti 270, baitnya yang kedua. Taat, setia, teguh bersekutu. Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau yang pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Marilah kita angkat hati dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kamu dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai keluarga dan saudara sekalian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.